Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-imam al-hafidh Nasiruddin al-Mughtai rahimahullah ta'ala wa damallahu nafa'a wal fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Fi kitab al-musamma bi khasaisil Mustafa wa khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anqal wa ursilat linnasi kafah wa ursilalan tentu sapa kanjeng Nabi linnasi kedue menungso kafatan halis kabehane wa huwa itu iku sayyidu waladi adam ajmain wa awwalu syafi'in lan wong pertama kang nyafaati wa awal musyafa'in yang pertama kang den syafaati maknane diterima syafaatnya wa awalaman lan kawitane wong yakra'u kang dodok sapa man mengetuk sapa man babal jannati ing pintu surga wa aktsarul anbiya'i wa huwa iku aktsarul anbiya'i luwih akeh anbiya apane tabaan pengikuti wa utialen den paringi sapa nabi jawami al kalimi ing kalimah-kalimah kang ngumpulake makna wasufufu ummati utawi saf-safe umat Nabi fi sholati ing dalam salat iku kasufufil malaikati kaya dene saf-safe para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua golongan, untuk semua manusia tanpa terkecuali. Maka semua manusia adalah merupakan umatnya baginda Rasulullah SAW dan tertaklif untuk mengikuti syariatnya baginda Rasulullah SAW. Semua umatnya ini tertaklif, tertuntut oleh Allah SWT untuk mengikuti syariatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak syariatnya ini bukan hanya untuk orang Arab di mana beliau hidup, di mana beliau tinggal, beliau lahir, bukan hanya untuk mereka dan untuk selain mereka, Arabi, Ajami semuanya. Demikian juga janji-janji Allah kepada umatnya pun begitu. Pahala, dosa, apalagi derajat, makom, semuanya ini adalah sama antara orang Arab maupun orang Ajam. Wa huwa sayyidu waladi adam ajmain. Kemarin sudah kita bahas. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Ini adalah binisbah ila hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti maka di situ Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Maka saat itu semua orang dalam ketakutan. Bahkan bukan hanya orang, para anbiya alaihi wassalatu wassalam pun dalam ketakutan. Ya, anbiya dalam ketakutan. Maka umat datang kepada nabi-nabinya, kemudian datang kepada nabi-nabi yang unggul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Namun semua i'tidar, semua merasa tidak mampu. Akhirnya terakhir sekali datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ baginda Rasulullah SAW bersabda, Analah, akulah yang untuk ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baginda Rasulullah SAW akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melantunkan pujian yang istimewa yang sekarang belum diberitahukan kepada beliau dan nanti pun beliau tidak akan bisa mengulangi lagi. Jadi ini pujian ini Allah Ta'ala simpan khusus untuk saat itu dan hanya Allah Ta'ala berikan, ilhamkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan pujian ini Allah Ta'ala reda murkanya. Inilah yang namanya awalu syafi'in. Pertama orang yang memintakan syafaat.
memintakan syafaat. Syafaat itu apa tuh? Sebetulnya syafaat itu kalau bahasanya namanya syafaat itu adalah gampangan ini bahasanya ini ngelantari. Ketika seorang ada hajat kepada yang lebih tinggi, ya kan, misalnya kepada raja atau kepada bos, dia nggak mampu atau nggak pede untuk melakukan sendiri, nah dia cari lantaran atau cari orang untuk lebih memuluskan. Nah ini dikatakan sebagai apa? Orang yang jadi lantaran tadi dikatakan sebagai apa? Syafi'. Nah inilah, jadi umat takut kepada Allah Ta'ala akan kemurkaan Allah pada hari kiamat itu, maka semuanya datang kepada baginda Rasulullah SAW. Bagindalah yang menyampaikan kepada mereka agar Allah Ta'ala meredakan kemurkaannya. Kemudian setelah dia memuji-muji Allah Ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala dan dalam keadaan bersujud, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangunlah dari sujudmu. Engkau mau minta apa, aku berikan. Engkau memintakan syafaat untuk siapa, syafaatmu akan diterima. Inilah yang dikatakan awalu musyaffa'. Awalu apa? Tadi awalu syafi'in dan awalu musyaffa', orang yang pertama kali diterima apa? Syafaatnya. Nah, ini hanya khusus baginda Nabi SAW. Nah, ini waktu itu nggak ada yang bisa nyafaati yang untuk ini. Nah, setelah ini murka Allah Ta'ala yang ini sudah reda, barulah dimulai ada penghisapan, ada ya kan, dan lain sebagainya, ada menunggu terus hisab, kemudian ya dalam hisab ini ada timbangan amal dan lain sebagainya, ya kan, orang ada yang tenggelam dalam keringatnya dan lain sebagainya sampai nanti masuk surga, masuk neraka. Lah inilah baru berlaku syafaat-syafaat yang lain, baik itu syafaat dari nabi, anbiya, syafaat dari orang soleh, syafaat dari ulama, syafaat dari orang mukmin, ya, syafaat dari hafidz Quran, syafaat dari Al-Quran sendiri, syafaat dari amal. Semua itu setelah syafaat uzma yang pertama tadi. Nah, sebelum ada syafaat uzma semuanya belum bisa dipakai, ya, semuanya belum bisa dipakai. Ahli Quran belum bisa pakai syafaat Qurannya, anbiya belum bisa pakai syafaatnya. Baru setelah dibuka oleh baginda Rasulullah SAW bisa. Wa awwalu man yaqra'u babal jannah, dan beliau adalah orang yang pertama yang akan mengetuk pintu surga dan pasti dibukakan dan masuk surga. Namun setelah itu beliau keluar lagi untuk mensyafaati umatnya. Jadi beliau adalah yang pertama masuk surga, namun beliau akan keluar lagi untuk mensyafaati bagi umatnya. Maka beliau akan menunggu umatnya. Wa atsarul anbiya itabaan, dan beliau adalah sebanyak atau paling banyak anbiya yang pengikutnya. Ya, ini juga ada dalam cerita Isra Mi'raj, ya kan? Ada anbiya yang mempunyai pengikut sedikit, ada anbiya mempunyai pengikut banyak, ada yang cuma satu, ada orang. Maka beliau melihat ada satu anbiya yang umatnya kok memenuhi tanah lapang, memenuhi pejajahan, cara apa? Ufuk, sadal, afak, memenuhi cakrawala. Maka beliau berharap itu umatku. Ternyata itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau disuruh untuk melihat yang arah yang lain. Ternyata ada juga memenuhi lebih banyak lagi dari itu. Beliau lihat ke arah sana, penuh semua. Barulah dikatakan itu adalah umatmu, umatnya baginda Rasulullah SAW. Dan banyaknya pengikut ini merupakan satu kebanggaan bagi Nabi, bagi anbiya. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk punya anak yang banyak supaya banyak pengikut Rasulullah SAW. Tapi hati-hati ya, memperbanyak pengikut Nabi, jangan memperbanyak musuhnya Nabi. Punya banyak anak tapi nggak dididik, ini namanya memperbanyak musuhnya Nabi nanti. Jangan-jangan gawat ini.
Jadi ya banyak anak tapi dididik semua dengan agama, kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga menjadi pengikutnya Nabi yang nantinya akan dibanggakan oleh Nabi di hadapan para anbiya yang lain. Wa utiya jawami'ul kalim, beliau diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimah atau kata-kata yang lafadznya itu kadang singkat, namun maknanya sangat luas sekali. Nah, kata-katanya singkat tapi maknanya itu begitu luas sekali sehingga dikulik. Ini tidak habis-habis. Nah, ini sudah bukti, sudah banyak sekali masalah Jawami al-Kalim ini. Nah, kalau kita baca syarah-syarah hadis ini kan, ya kan, dari satu sabda, ya, dari satu kalimat, satu kata bisa jadi berjilid-jilid. Ada seorang ulama mengarang kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu sebetulnya kan syarah dari Arba'in Nawawi, terus ditambah lagi dengan 10 hadis punya beliau sendiri. Totalnya 52 hadis. 52 hadis disyarahi jadi 7 jilid kitab. Kita bisa bayangkan ya. 52 hadis saja nih syarahi jadi piro? 7 jilid. Ada yang nyetaknya 5 jilid ya wis. Misalnya paling kecil wis 5 jilid. Itu udah berapa ribu lembar, ya kan, berapa ribu halaman. Semuanya hanya untuk nerangkan, hanya untuk mengulik keterangan makna dari 52 hadis saja. Nah, ini kan Jawami'ul Kalim. Wa sufufu ummatihi fi sholat kasufufil malaikah. Sofnya umatnya dalam sholat sebagaimana sofnya para malaikat. Ini kalau kita perhatikan tata cara ibadah yang pakai sof, ini hanya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ibadahnya Yahudi, Nasrani, pakai kursi, tapi namanya bukan soft itu. Ada orang perang pakai kursi, atau soft dalam pertempuran, soft dalam sholat itu seperti softnya para malaikat. Demikian juga agama-agama lain semua tata cara ibadahnya tidak memakai soft. Waktu basu ummatuhu huron muhajjalina, tubatu dan utus atau dibangkitkan sapa ummatuhu huron hale padha mencorong baduke, mencorong mukanya, wajahnya, muhajjalina. Tur mencorong tanganan sikile min athari wudu saking kesane wudu. Watanamu. Di sini ainaihi tapi seharusnya ainahu. Kalau di bawah dikatakan apa? Wala alal amil an-nasib muqaddarun. Muqaddarke piye ya mbuh. Lan sare atau gini watanamu zahiru ainaihi gitulah. Mripat lorone nabi walayana mulan ora sare apa qalbuhu atine nabi. Wayara lan ningali sapa nabi min wara'i dhahri saking burine nabi kama yara min amami saking ngajenge nabi. Dan umatnya nanti dibangkitkan dengan bekas dengan bersinar ya, mukanya bersinar juga tangan-tangan dan kakinya bersinar dari bekasnya wudu. Makanya kita disunahkan untuk melebihkan ya, untuk melebihkan sunnahnya ya. Kalau muka dilebihkan, kalau tangan itu sebetulnya kalau sunnahnya itu sempurnanya sampai ke bukan siku apa jenis ketiak, sampai ke ketiak. Dan nanti perhiasan kita di surga juga sampai segitu. Perhiasannya seorang penduduk surga itu sesuai dengan wudunya. Jadi nek ngalap cekap sing wajib tok ya segitu tok perhiasannya. Kalau dilebihkan ya berarti lebih juga. Dan mata beliau itu tidur namun hatinya tidak pernah tertidur, terjaga senantiasa terhubung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan bahwa Nabi SAW itu terkadang misalnya tidur sampai mendengkur ya kan, atau bahkan pernah beliau itu sampai bangunnya telat ya kan. Dalam suatu perjalanan pernah Nabi SAW itu bangunnya itu telat, sehingga
yang membangunkan beliau adalah sinar matahari. Panasnya sinar matahari yang membangunkan beliau. Ini tidak bertentangan dengan ini, karena memang hati beliau yang selalu tersambung itu akan selalu tersambung. Nah, kadang-kadang Allah Ta'ala menyengajakan Nabi SAW untuk tertidur, ya seperti bangun telat tadi, agar bisa menjadi contoh bagi umatnya bagaimana kalau kamu telat itu nanti apa yang harus kamu lakukan. Nah, kalau nggak ada contohnya kok piye? Repot toh. Nah, nek sampean telat kerinan, ya, iku piye lah, apa yang harus kamu lakukan, ya kan? Apakah langsung kodok saat itu juga, atau harus nunggu sehari lagi, atau bagaimana? Ini kan repot. Makanya di situ Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW mengalami kejadian seperti itu adalah untuk menjadi contoh bagi umatnya. Namun saat itu pun hati beliau tersambung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka karena matanya tidak pernah tidur ini, maka Nabi SAW ini kalau tidur pun wudunya tidak batal. Yang kemarin ada kan, ya kan? Wala apa yang kudu wuduhu yang tak itu wuduhu binami mutajian. Wudunya tidak batal. Kenapa? Ya memang hakikatnya enggak tidur beliau, ya. Hatinya ini tersambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau umatnya ya tetap batal. Walaupun dia Masya Allah mungkin saking dadi waline itu sampai zikir terus, ya kan, sampai walaupun dia dalam keadaan tertidur, napa? Karena sebagian aulia itu subhanallah karomahnya itu orangnya tidur saja tasbih muter dewe. Tasbih napa? Muter dewe. Dan memang hatinya berzikir. Iya, tapi hukum zahir dia tetap nanti wajib wudu. Ya, dia nanti tetap wajib napa? Wudu. Karena ini ada khususnya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah khususnya Rasulullah. Kecuali enggak tidur. Nah, enggak tidur ya mah enggak tidur piye? Walaupun istilahnya apa, tiduran selimutan, kalau hakikatnya enggak tidur ya sudah. Enggak tidur kok. Seperti Imam Syafi'i, ya kan? Pernah beliau nginep di rumah Imam Ahmad. Nampaknya saja beliau apa? Berbaring, enggak bergerak sampai subuh. Setelah itu langsung bangun sholat subuh. Enggak wudu dulu. Jadi dia ditanya, loh kok enggak wudu dulu, gimana? Saya tadi malam itu enggak tidur. Begitu saya letakkan kepala, terpikir oleh aku masalah-masalah agama, ya kan? Maka dalam waktu satu malam saya berhasil beristihad dan memutuskan atau menguraikan 200 masalah agama. Menemukan 200 hukum ahkam fikhiyah. Kalau dalam waktu semalam aja bisa 200, kapan sempat tidurnya, kan gitu. Ya sudah, enggak tidur ya apalagi. Wa yara min atra'i dhahri kama yara, beliau bisa melihat yang di belakangnya seperti melihat yang di depannya. Makanya kalau sahabat softnya enggak lurus itu Nabi enggak perlu nengok dulu, langsung beliau tahu ini ada yang softnya tidak lurus. Kalau ada yang maka, dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan, kalau jalan itu di depannya. Kenapa? Agar belakangnya diisi oleh malaikat. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ya. Terkadang ada beberapa hal yang justru kita malah nggak perlu terlalu memperdalamnya. Nggak perlu kita terlalu memperdalamnya. Istilahnya itu tahqiq sing nemen-nemen. Ditahqiq sing nemen-nemen itu ada beberapa hal yang enggak perlu. Contohnya seperti apa? Ya seperti mukjizat ini. Kita iman saja, Nabi begitu. Caranya gimana? Ya enggak tahu, terserah Allah. Enggak usah kita tahqiq ini caranya piye. Nabi kok bisa melihat belakang seperti melihat depannya piye? Apakah ada spion di situ? Atau ada mata di belakang? Atau gimana? Enggak perlu. Wes kita iman saja Rasulullah bisa melihat yang belakang seperti melihat depan. Selesai. Caranya terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Enggak perlu kok mata di belakang, enggak perlu spion, enggak perlu. Wes. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Rasulullah naik buruk? Apakah dengan
Kayak seperti kita naik sepeda motor atau nyamping kayak kita bonceng piye. Terserah Allah. Enggak perlu kayak gitu kalau kita apa? Tahqiq sampai dalam. Malah kalau kita tahqiq nanti akan menghilangkan kewibawaannya. Menghilangkan keindahan dari mukjizat itu. Jadi sudahlah kita iman saja selesai. Banyak sekali yang ada beberapa yang belum disebutkan di sini kan. Yang disebutkan di sini pun ada banyak yang kita kadang-kadang enggak paham ya kan. Ya kok iso kok ngono piye? Ya wis terserah Allah kok. Ya, enggak perlu kita kok njuk napa. Wah ini piye carane ditahqiq perdalam. Malah menghilangkan apa? Keindahan dari mukjizat itu. Sudahlah, ini adalah mukjizat, kita beriman saja. Bagaimana dari mukjizat ini menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahillan ora halal li ahadin apa ayarfa'ah yen to ngangkat sapa wong sautahu ing suarane wong ahad faqasati ing dalam dhuwure suarane Nabi, wala yunadi lan ora kena ngundang sapa ahad hi ing Nabi bismihi kelawan asmane Nabi. Wa yukhatibu lan ngitopi hu ing Nabi sapa al-musalli bi qouli assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh ketika tahiyat. Walau khotabalan namun menghitopi sapa wong adamian ing wong adami waroh kang saliyane Nabi batolat apa salatuhu. Terus Nabi SAW tidak boleh seorang itu kok teriak-teriak meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau waktu hidupnya hukumnya haram. Nah, kalau sesudah wafatnya gimana? Ini ulama berbeda pendapat. Yang disepakati oleh ulama adalah adab tidak boleh. Jadi kalau kita ziarah jangan teriak-teriak. Ziarah kepada Rasulullah SAW ya. Jangan teriak-teriak. Walaupun kamu cinta betul pada Rasulullah, tapi nggak perlu kamu teriak, ya Rasulullah saya datang. Udahlah, biasa saja. Bahkan adabnya kalau para ulama itu tertulis dalam Fadilah Haji, para ulama itu malah mereka itu apa di hadapan Rasulullah seperti orang yang berbisik-bisik. Ya, seperti orang yang apa berbisik. Jadi bagaimana ketika kita menghadap Rasulullah SAW, ini bukan sekedar ngadep kubur, bukan ngawur we. Kita itu menghadap Rasulullah, maka penuhilah dengan dua hal. Setelah itu kamu lakukan. Penuhilah dulu hatimu dengan dua hal. Apa itu? Yang satu keagungan, yang kedua kecintaan. Nah, yang satu penuhi dengan keagungan. Keagungan baginda Rasulullah. Yang di hadapan saya ini adalah makhluk yang paling mulia. Yang di hadapan saya ini adalah penghulu dua alam. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik pangkat yang tertinggi, pemilik kedudukan tertinggi. Penuhi hatimu dengan keagungan. Namun juga dengan kecintaan. Maka jika hatimu penuh dengan dua sifat ini, maka itu akan menuntun kamu untuk beradab di hadapannya. Tapi kalau kamu kosong dari dua sifat ini, maka ya akhirnya walaupun di hadapannya kadang malah sibuk dengan yang lain. Zaman saiki ku pirang-pirang, nuwun sewu nggih. Wis tekan ngarepe sareane Kanjeng Nabi selfie. Nah, ini selfie kan malah menghadap ke arah lain toh. Bukan menghadap ke beliau, menghadap ke arah lain. Kenapa? Enggak ada keagungan, enggak ada kecintaan. Maka ini sangat penting. Penuhi dulu hatimu dengan dua perkara ini. Setelah itu baru lakukanlah. Kamu mau bersalam, kamu bersolawat, kamu Kalau enggak ada dua ini, akhirnya apa? Malah jadi su'ul adab. Nah, su'ul adab ya bahaya. Kamu juga kalau mau negur orang jangan keras-keras di hadapan Nabi. Ini ajaran sahabat. Bukan saya, bukan kamu. Di Fadilah Haji ada. Suatu ketika ada orang keras-keras, teriak-teriak di dekat makam Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau melempar kerikil ke orang itu. Ya. Setelah kan dilempar terus nengok kan, dipanggil.
Ya. Bukan diteriaki, "Weh, fulan, sini." Enggak sopan, enggak. Karena ini di hadapan Rasulullah sama Sayyidina Umar napa? Dirempar kerikil supaya enggak ada suara. Nah, setelah orangnya nengok baru dipanggil. Terus ditanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Taif." "Oh, orang jauh. Kalau kamu orang sini, maka tentu akan aku sakiti kamu dengan cambukan." Kenapa? Karena kamu tidak adab di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesudah wafatnya. Jadi adab kepada beliau baik masih hidup maupun sesudah wafatnya. Jangan kita salah paham, gagal paham. Beliau kalau sudah wafat itu ya sudah, sama seperti orang lain, mati, ngawur wae, sama piye. Tidak sama, tidak sama. Wong syuhada saja enggak sama, apalagi anbiya. Ya dah. Wala apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Ya kan? Enggak. Syuhada saja jangan dikira itu mereka mati, jangan. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Anbiya ya lebih lagi. Ya enggak? Penting, ya. Penting. Terus wala yunadi bismihi, jangan memanggilnya dengan namanya. Ini juga penting. Zaman saiki ya Allah, orang-orang liberal, orang-orang yang belajar pada orang kafir itu manggil dengan nama Muhammad saja. Enggak boleh itu. Nah, paling enggak ya sholawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, kalau perlu dengan Sayyidina, dengan gelarnya atau dengan pangkatnya, dan menunjukkan ketakziman kepadanya. Ini bukan dari kita, ini Allah Ta'ala. Allah yang memerintahkan, la taj'alu du'a rasuli ka du'a ibadikum. Kan? Wa yukhatibul musolli, seorang musolli boleh mengkhitabi. Ya, sebetulnya orang sholat itu dia tidak boleh menggunakan dhamir khitab. Nggih. Dhamir khitab. Kenapa? Karena khitab itu jinsul mukalamah, pembicaraan. Pembicaraan itu membatalkan sholat. Nah, kalau kamu kok ngomong sama orang di depanmu, ya itu tidak boleh. Kecuali siapa? Kecuali mengkhitabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik assalamualaikum ayuhan nabi ataupun yang lain. Misalnya doa, ya Rasulullah, tawassaltu bika misalnya nang sholat, itu ora apa-apa. Kenapa? Karena yang dikhitabi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini kalau kita sholat assalamualaikum, walaupun beliau sudah meninggal. Ono saiki sing ngajari kon piye? Kon diganti assalamu ala nabi ngono. Iku dalile ndi? Zaman dulu sahabat, ya, baik ketika Rasulullah masih hidup, ya, sahabat assalamu alaika. Maka sahabat yang tidak tinggal di Madinah, mereka bacanya gimana? Assalamu alaika juga. Sahabat yang di Mekah, sahabat yang di Taif, sahabat yang di Yaman, ya kan? Ketika Nabi SAW masih hidup, bagaimana mereka tasyahudnya? Jadi assalamu alaika ini tidak syarat Nabi masih hidup. Nabi harus ada di situ, enggak. Nyatanya itu Nabi di Madinah, sahabat di Mekah, jauh antara Mekah dan Madinah. Nabi tidak ada di depannya. Namun bacanya kalau tasyahud gimana? Assalamu alaika. Dan sesudah Nabi wafat pun, maka para sahabat tetap membaca nama assalamu alaika. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ngajarkan tahiyat, ngajarkan tasyahud di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah waktu musim haji. Nah, demikian juga sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam musim haji pernah beliau mengajarkan napa tasyahud dan membacanya napa assalamu alaika, bukan assalamu ala nabi. Paham betul? Jadi cara tasyahud adalah dengan kita membaca napa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah,
setelahnya ayuhan nabiyyu enggak apa-apa. Tapi assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Wa yalzamul musalli wa namun wajib al musalli wong kang salat idza da'a kalane nimbali sapa nabi ing musalli apa ayu jiba ing yen to yalzamu ayu jiba ya yen to apa jenenge apa ayu jiba den yen to apa jenenge ijabah ya apa memenuhi panggilan Nabi fi sholati ing dalam salat wa yufilan nerusake sapa musolli as-sholata ing salat wa illa lan ora yujiba tabtulu apa salatuhu. Kalau seorang sedang salat terus Nabi panggil, gimana? Wajib hukumnya dia memenuhi panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, batal enggak salatnya? Enggak batal. Ya. Walaupun dia pergi. Ya, untuk memenuhi panggilan itu tadinya misalnya Rasulullah di belakangnya, akhirnya dia apa? Muter, ya, terus jalan kepada Nabi, terus tanya kepada Nabi sampai terjadi mukalamah mukhatabah, nggak apa-apa, itu tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Ini pengecualian dan mazhab Syafi'i pun begitu. Yang saya tahu mazhab Syafi'i pun apa? Ini termasuk pengecuali. Ya, jadi sahabat ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW langsung penuhi panggilannya, nggak usah nunggu salam dulu, malah batal sholatnya kalau nunggu salam. Ya, wakana bauluhu wadamuhu tohironi, wakana nopo bauluhu uyuwe kanjeng Nabi wadamuhu ikut tohironi. Maksudnya bukan hanya kencing tapi beraknya juga, semuanya dari Nabi itu adalah suci. Tohironi wa yatabaroku awaya tabarakulan anjukuk berkah sapa anasu binu khomati kelawan riyai dahaknya Nabi wa sya'rihilan rambutnya Nabi. Ini enggak khusus untuk Nabi, tapi terutama sekali adalah baginda Rasulullah SAW. Wa kana lan ana sapa Al Hasan wal Husainu radhiyallahu anhuma niku yabkiani padha nangis karone sapa Hasan lan Husain atosan karena ngelak haus wa atolan maringake huma ing Hasanan Husain sapa Nabi lisanahu ing ilate kanjeng Nabi, lidahe kanjeng Nabi, famasso mongko padha nyedot karone sapa Hasanan Husain hu ing lisan, fasakata mongko meneng karone. Jadi suatu ketika Hasan dan Husain ini bukan hanya haus tapi lapar juga. Nah, enggak ada makanan, maka apa diambil oleh Rasulullah SAW, maka beliau julurkan lidahnya, maka lidahnya Nabi ini disedot oleh Hasan dan Husain sampai mereka kenyang. Wa kanatil hadiyatu wa kanat ono pal hadiyatu niku halalan halalahu ketu Nabi bi khilafi gharik, berbeda kelan saliyane Nabi rupane minulatil amri saking para pemimpin. Orang waliul amri atau para pemimpin ya itu enggak boleh, haram hukumnya menerima hadiah karena hadiah itu menjadi napa suap. Tapi kalau Rasulullah SAW boleh. Walaya juzu lan ora wenang apa al jununu edan alal ambiyai bi khilafil igmai, berbeda kelawan pingsan. Jadi Nabi, ambiya semuanya itu tidak mungkin gila, tidak mungkin gila. Kalau pingsan mungkin, sakit mungkin, tapi kalau gila tidak mungkin. Waktu lifafil ihtilami lan den perdebatkan fil ihtilami ing dalam ngimpi metumani wal asyhur iku imtina'uhu. Jadi apakah ambiya itu ihtilam atau tidak? Kalau Rasulullah SAW tidak. Kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah napa ihtilam. Nah, ambiya itu ihtilam atau tidak? Ini khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan ambiya itu ihtilam. Cuma yang perlu kita pahami, ihtilamnya ambiya lain dengan ihtilamnya kita. Kalau ihtilamnya kita ini kan dimainkan setan. Ya. Ngimpi metu mani itu apa digadolanan setan. Kalau ambiya enggak. Ambiya itu ya, jadi ya piye ya bahasane itu. Jadi ketika orang itu gamane persediaan terlalu banyak, akhirnya kan ya keluar gitu kan. Paham enggak? Kayak kamu, kayak kita kalau diam lama nanti kan ngumpul banyak apa air liurnya kan.
akhirnya kan harus dikeluarkan, ya enggak? Kalau enggak dikeluarkan nanti apakah dimasukkan, ditelan atau dikeluarkan, ya kan? Air liur kan begitu juga apa? Ya pokoknya intinya kalau sudah penuh itu nanti akhirnya jadi nopo keluar gitu loh. Jadi istilahnya ambiya itu bukan karena dimainkan setan, namun karena ya badan mereka sehat, ya namanya badan sehat akhirnya nopo produksi jalan. Nah kalau produksi jalan sudah penuh akhirnya nopo keluar gitu loh. Bukan karena permainan setan. Wa amaluhu utai amale Nabi iku daimun langgeng. Wa fatatu lan ngepot atau terlewat hu ing Nabi apa rakaatan ba'da dhuhur ing dalem sakwise zuhur. Fasala mongko salat sapa kanjeng Nabi huma ing rakaatan ba'dal asir ing dalem sakwise asar. Wa malan nglanggengake sapa Nabi alaiha ing atase rakaatan. Jadi kalau Rasulullah SAW kok sudah melakukan suatu amal, maka harus diistiqomahkan terus, nggak boleh terputus. Seperti ini, suatu ketika pernah Rasulullah SAW itu ba'diyah zuhurnya itu terlewat sampai asar, maka beliau sholat ba'da asar, maka beliau terus sholat ba'da asar terus. Ini hanya untuk Rasulullah. Kalau kita sholat ba'da asar, kalau hari besok udah nggak ada yang istilahnya, ini kan jadi kodok toh, kodok ba'diyah zuhur. Nek sesuk wis nggak ada kodok lagi nggak boleh. Tapi Rasulullah SAW karena kalau beliau sudah melakukan amal maka harus diteruskan. Kenapa? Karena amal itu misalnya kayak ini sekarang, ya, kan dadine ba'da asar ada munajat. Dalam sholat tadi kan ada munajat dengan Allah. Maka tidak boleh terus waktu itu kok njuk kosong dari munajat, itu nggak boleh. Hari ini kok sudah ada munajat ya berarti seterusnya harus ada munajat. Munajatnya dengan apa? Dengan sholat. Wa kullu sababin wa nasabin utawi setiap sabab wa nasab lan nasab iku mungqatiun terputus yaumul kiamati ing dalem dina kiamat illa sababuhu wa nasabuhu, kecuali sabab lan nasabe kanjeng Nabi. Wa dzalika iku anna ummatahu karena sak temene umat Nabi iku yung sabuna den nisbatake sapa ummatahu ilaihi maring Nabi yaumul kiamati dalam dina kiamat bi khilafi umami sa'iril anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, berbeda kan sakliyane umate sakliyane kanjeng Nabi sallallahu alaihi sisanya anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa manan utahe saben wa iku ro'an ningali sapa manhu ing Nabi fi naumi ing dalam sare faqat amangka teman-teman wis ningali sapa man hu ing Nabi hakon kelawan hak. Tidak bisa diserupai oleh setan. Wanal ardolan sak temne bumi iku la tak kulura iso mangan apa arat luhumul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam ing daginge anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi bumi atau tanah itu tidak bisa memakan dagingnya para anbiya. Maknanya apa? Maknanya anggota tubuh Nabi itu semua anbiya, bukannya Rasulullah SAW, itu tidak berubah, ya, baik sebelum dikubur maupun sudah dikubur. Seperti contohnya Rasulullah itu tidak dikubur 3 hari. Beliau wafat hari Senin, penguburannya hari Kamis kalau nggak salah. Ya, berarti ada Selasa, Rabu, 3 hari kan? Ya kan? Ya, Kamis Senin pagi beliau wafat. 3 hari tidak dikubur, belum dikubur. Itu nggak ada yang berubah. Ada riwayat mengatakan berubah, tapi riwayat ini sangat dhaif. Bahkan maudhu. Bahkan apa? Maudhu, salah dari rawi. Jadi tidak akan berubah jasanya anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu tidak akan berubah. Ada cerita dalam enggak salah dalam Dalailun Nubuwah, ya, itu waktu membangun Masjid Jami Umawi, waktu menggali mihrabnya, maka ditemukan lagi kepalanya sapa? Nabi Yahya alaihissalam. Kepala Nabi Yahya, padahal beliau sudah berapa ratus tahun yang lalu, ya kan? Saat itu sudah 600 tahun, ya kan? Namun jasadnya masih utuh, kepalanya masih utuh. Akhirnya kemudian dipindah, dikuburkan lagi. Wa anna kadziban alaihi lan sak temene goroh dusta alaihi ngatasi Nabi iku laisa kakadzibin ora kaya dene goroh ala gari ngatasi saliyane Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdusta ke atas selainnya. Makanya hati-hati kalau kamu mau mengatakan qala Rasulullah SAW itu hati-hati. Kalau bisa dasarnya yang jelas, ya, jangan dasarnya nggak jelas. Karena kenapa? Karena kalau berbohong, ya berbohong atas nama orang. Aku nggak bilang, aku nggak ngomong apa-apa, kamu bilang aku ngomong, itu kan bohong. Bikin hoax itu apa? Bohong. Itu dosa. Ya, dosa. Tapi kalau berbohong atas nama Nabi lebih parah lagi dosanya. Jauh lebih tinggi lagi karena ini Masya Allah tiket langsung ke neraka itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini penting. Termasuk juga walaupun berbohongnya mimpi. Kamu nggak mimpi bertemu Nabi, kok ngaku-ngaku ngomong saya itu mimpi bertemu Nabi. Ini juga sama juga. Satu berbohong tentang mimpi ini lebih parah dari berbohong tentang omongan, tentang nyata. Paham nggak? Kenapa? Karena mimpi ini oleh Rasulullah SAW digolongkan sebagai salah satu bagian dari 1/46 bagian dari kenabian. Maka berbohong tentang mimpi itu wis bahaya. Ya, kowe ra ngimpi apa-apa kok ngaku ngimpi, iki wis bahaya iku. Nah, wis dosa. Ya, bahaya. Apalagi kok tentang Rasulullah, double ya. Bahaya nih. Suruh apa? Berarti sudah memboking satu tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Amin khasaisi sallallahu alaihi wasallam iku maruya dan watake pemayaum mafafatin dalam dina wafate Nabi rupane min takziyatil malaikati saking takziyatil malaikat wal khadiri lan Nabi Khidir li ahli baiti kanggo ahli bait Nabi. Ini memang suara saja. Jadi ahli baitnya yang sewaktu itu sedang bersama dengan jasad Rasulullah SAW mendengar suara dari pojokan rumah mentakziai tentang wafatnya Rasulullah dan memperkenalkan diri. Ini adalah malaikat, ini adalah Khidir. Wastidani malakil mauti lan jaluk izine malaikat maut alaihi ngatasi Nabi Allah yakbido yen to ora nyabut sapa malakil maut ruhahu ing ruhe Nabi illa bi ini kelawan kecuali kelawan izine Nabi. Wa naulan saat temen malak iku lam yastadzin ra pernah jaluk izin sapa malak kala ahadin ngatasi seorang pun qablahu ing dalem sadurunge Nabi. Jadi malaikat maut ketika akan mencabut nyawanya Rasulullah SAW itu minta izin dulu. Mau masuk minta izin dulu, mau mencabut nyawa minta izin dulu. Kalaulah Nabi tidak mengizinkan ya dia nggak akan berani langsung pulang. Kalaulah Nabi tidak izinkan masuk ya nggak akan masuk. Kalau Nabi tidak izinkan untuk mencabut nyawa tidak akan mencabut nyawa. Jadi di sini Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut untuk bertanya dulu kepada Nabi. Namun apa? Ya, apa jawaban Nabi ketika diminta izin ini? Beliau mengatakan, adakah seorang kekasih tidak mau untuk bertemu dengan kekasihnya? Malah ternyata Rasulullah sudah rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yastadzinu ala ahadin ba'dahu, dan orang-orang jaluk izin sapa malak ala ahadin ba'dahu. Makanya nek ana wong kok ngomong iso ngenyang malaikat maut iku ngapusi iku. Kadang ada cerita-cerita kan begitu kan, malaikat maut sebetulnya udah datang mau nyabut nyawa saya, tapi saya bilang nanti dulu, saya ada pesan yang belum tersampaikan, atau ngapusi itu. Wala yastadzinu ahadin ala ahadin ba'dahu. Ra iso ngenyang nawar. Saya tawar dulu setahun lagi lah. Ya ada orang kalau cerita seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sempat sakit parah sehingga seperti mati. Ini memang belum mati, bukan malaikat maut itu kan. Yang cerita dalam Fadil Amal itu kan. Itu memang bukan malaikat maut, memang belum mati. Orang mati suri itu memang belum mati. Dia itu apa? Penyakit, kena penyakit sehingga beberapa fungsi tubuh hilang seperti mati, tapi baru seperti belum mati. Nah masanya mati kok malaikat maut yang sudah datang ya nggak bisa. La yastakhirunahu sa'ata wala yastakdimun. Nggak bisa diajukan juga nggak bisa, diakhirkan juga nggak bisa.
Nah, cerita-cerita para aulia itu sebetulnya bagian dari takdir mereka, bukan mengakhirkan, mengawalkan. Bagian dari nopo takdir. Kalau waktunya ya pas waktu itu. Nah, cuma Allah Ta'ala memberi keleluasaan mereka untuk bisa milih sing piye. Akhirnya mereka milih untuk dalam keadaan sujud, dalam keadaan ini dikasih kesempatan. Tapi nggak bisa diakhirkan, nggak bisa diawalkan. Wabiqaulil Khadir lan kelawan ngendikane Khadir alaihissalam li baiti maring ahli baiti Nabi lama taradadu semangsane padha bingung sapa ahlul bait finas isaubi ing dalam nyopot kambine Nabi lil ghusli kanggo memandikan wajah alan teko sapa iblis laknatullah wa qala lan ngomong sapa iblis inza'u nyopot sira kabeh anhu saking Nabi as-sauba ing pakaiane wa qala sapa al-khadiru la tangzi'u aja padha nyopot sira kabeh anhu as-sauba ing klambine al-awwalu ta pertama iku iblisu wa ana iku al-khadiru. Jadi diluruskan. Iblis itu sempat mau mengganggu ya. Sudah wafat, maka ahli baitnya bingung ini dimandikan, ini dicopot enggak bajunya Rasulullah SAW ini dicopot apa tidak dalam ketika memandikan. Ternyata tiba-tiba ada suara copot aja. Langsung ada suara yang nyusul jangan dicopot bajunya. Yang tadi ngomong itu adalah iblis, aku adalah Khidir. Jadi langsung diluruskan. Maka dari dalil-dalil ini sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir itu termasuk nopo sahabat. Karena kan definisi sahabat itu kan ya, orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepada beliau ketika beliau masih hidup di dunia, bukan dalam hayah barzakhiyah, itu dikatakan sebagai nopo sahabat ya. Maka termasuk Nabi Khidir termasuk sahabat, termasuk Nabi Isa termasuk sahabat ya kan? Nabi Isa termasuk sahabat karena Nabi Isa juga pernah berjumpa dengan Nabi SAW ya kan. Nah, di dunia ketika sholat bersama Anbiya ya kan. Terus ketika di langit yang kedua langit yang ketiga ya kan, ketika Isra Mi'raj ya. Nabi Isa juga termasuk sahabat, tapi ya jelas makomnya lebih tinggi dari sahabat ya. Makanya enggak diikhtilafkan tentang afdhalus sahabat, enggak perlu dibilang afdhalus sahabat Nabi Isa, enggak perlu. Ini sudah punya makom sendiri kok, Nabi Rasul ya. Itu jauh lebih tinggi daripada nopo sahabat walaupun sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Wasallah muga-muga menambah rahmat azim sapa Allah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad an-Nabi ya kang merupakan Nabi al-ummi kang ummi wa ala alihi washabbihi wasallam tamma bi'aunillah wa husni taufiqi wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah khatamkan kitab ini. Semoga ini menjadikan kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW, rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus sekali kalau kita banyak mengulang-ulang ya, banyak mengulang-ulang nopo kitab ini, karena ini kan menarik kita untuk mencintainya. Kitab ini, kemudian kitab nopo kayak seperti Burdah, kayak seperti itu kalau dalam nopo jenenge Hadaiqur Rauhi wa Raihan itu kan tarikh itu bab-bab akhir itu juga banyak menceritakan tentang keindahan akhlak, keindahan tubuh baginda Nabi SAW, keindahan akhlak dan kelebihan-kelebihannya. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk sering-sering kita ulang, sering-sering kita baca. Nah, agar apa? Agar timbul dalam hati kita mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kecintaan itu akan sangat menuntun kita dalam menjalani kehidupan, bagaimana beradab kepada beliau. Dan Masya Allah kelebihan Rasulullah, khosais Rasulullah itu kalau dibaca itu pasti ada faedahnya. Ini dalam muqaddimah banyak sekali ya. Tashilir rizq jalbil manafi' daf'il mador. Ini banyak sekali, ini 2 lembar ya.
dua setengah halaman, kurang 3 halaman. Itu isinya adalah tentang fadilah membaca khosoisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mujarab. Ya memang ini dalilnya dalil tajribah, ora dalil hadis ya. Dalilnya apa? Tajribah, sudah dicoba berkali-kali. Nah, semoga Allah SWT menganugerahi kita semua ini. Tentang sanad ini kebetulan saya belum nemu sanadnya. Tapi nek ada saya yakin ada. Kenapa? Karena ada orang, maksudnya gini, satu, Al-Hafidh Nasiruddin Al-Mughaldai ini bukan orang yang samar, tapi seorang ulama yang besar dan terkenal, muridnya banyak, dan beliau punya karangan yang cukup punya kedudukan di dalam bidang ilmu hadis selain khosois ini. Di antaranya beliau mengarang adalah nopo Zail atas kitab Tahdzibul Kamal, di mana beliau banyak istidrak kepada Imam Al-Mizzi. Maka beliau punya kedudukan yang tinggi. Dengan kedudukannya ini tentu akan ada banyak sanadnya. Nah, yang kedua, pendapat saya atau kenapa saya kok pede mengatakan bahwa pasti ada sanadnya itu, walaupun urung nemu saya. Karena orang seperti Syekh Yasin, dan sebelum Syekh Yasin ada seorang ulama besar namanya Murtadho Az-Zabidi. Itu adalah mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun, satu kitab hadis pun, dan tidak ada seorang ulama pun yang berkecimpung dalam bidang hadis kecuali aku punya sanad yang mutasil kepada mereka. Ini kata-kata dari sahabat Murtadho Az-Zabidi. Ketika beliau menceritakan tentang nikmat Allah kepada beliau, bahwa tidak ada satu kitab pun yang beredar di zaman itu. Ini jauh sebelum Murtadho Az-Zabidi kitab ini. Nah, tidak ada kitab yang beredar ataupun ulama hadis yang berkecimpung dalam bidang hadis mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman beliau, kecuali aku mempunyai sanad yang mutasil kepada mereka. Ini Murtadho Az-Zabidi. Nah, Syekh Yasin juga begitu. Syekh Yasin Padang juga begitu. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa dalam bidang hadis, sehingga tidak ada satu kitab pun, bahkan tidak ada satu ulama yang berkecimpung dalam bidang hadis kecuali beliau mempunyai sanad kepadanya. Maka beliau sampai dijuluki Musnidud Dunya. Maka saya sangat pede bahwa beliau ada sanadnya kepada musannaf. Saya kalau sanad kepada muridnya ini Hafidh Nasiruddin Al-Mughaldai saya sudah ada. Kepada murid-muridnya saya sudah ada. Kepada Hafidh Iraqi sudah ada. Kepada Hafidh Al-Haythami sudah ada. Namun yang langsung ke beliau memang saya belum sempat buka kitab yang lebih besar masalah sanad. Baru sempatnya buka kitab sing pertengahan, sing rapatek gede. Jadi urung nemu, tapi insya Allah, dan saya sangat yakin sekali kata itu ada. Jadi ya apa-apa toh. Kok kapan-kapan nemu ya wis kita nganu lagi, tak bacakan insya Allah. Semoga Allah SWT menerima kita, memberi kefahaman kepada kita, kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Ala hadin ya walil kulniyatin.